Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan masa PPKM darurat di Jawa dan Bali serta beberapa wilayah lainnya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Jika angka COVID-19 menurun, maka akan dilakukan pelonggaran di tanggal 26 Juli 2021 mendatang. Untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah bergabung bersama dengan epidemiolog Pak Diki Budiman dari Griffith University Australia. Pak Diki, selamat siang. Selamat sore waktu Australia. Baik, selamat sore waktu Australia Pak Diki, salam sehat. Kalau menurut dari pengumuman Presiden Joko Widodo kemarin malam Pak Diki, berarti kita punya waktu 5 hari untuk betul-betul bisa menurunkan angka COVID-19 dengan harapan nanti tanggal 26 bisa dilakukan pelonggaran. Ini kalau kita mau melakukan 5 hari ini mengefektifkannya ini caranya seperti apa? Kalau targetnya itu 10.000 kasus bisa diturunkan per harinya Pak Diki? Ya sayangnya yang dijadikan rujukan oleh Bapak Presiden ini adalah kasus menurun di tengah testing yang menurun. Jadi testing 4 hari terakhir ini dari 188.000 testing per hari, terakhir itu 114.000. Turun terus 188, 170, 130. Jadi trennya seiring menurunnya kasus. Dan untuk diketahui testing kita ini pasif sifatnya, jadi yang datang ke fasilitas kesehatan. Jadi artinya situasi sebetulnya masih sangat serius. Tapi bahwa pemerintah memutuskan itu ya kita dukung dengan catatan bahwa sekali lagi dari sejak awal pandemi saya menyampaikan Indonesia nggak akan kuat kalau melakukan pembatasan dalam bentuk PSBB atau karantina, karena kita sudah bikin 10 tahun lalu kita sudah bikin semacam uji coba di salah satu desa di Bali ya, ketika pasca flu burung itu sudah kita bisa nilai nggak akan kuat kita. Nah oleh karena itu dari sejak awal saya sampaikan testing inilah yang harus kita tingkatkan, karena testing, tracing, dan isolasi karantina ini terbukti bisa mencegah perburukan situasi pandemi dan termasuk memiliki daya ungkit yang luar biasa terhadap semua sektor. Nah sisa waktu 45 hari inilah yang harus kita upayakan meningkatkan testing dan menemukan kasus, karena tes positif di tengah menurunnya testing tadi menurun otomatis kasus itu akan menurun, testingnya juga menurun dan kemudian tapi harus kita ketahui ketika tes positivity rate-nya itu malah meningkat loh. Terakhir itu bahkan untuk PCR hampir 50% loh. Nah ini artinya situasi sebenarnya di masyarakat jauh lebih serius. Tapi bahwa sekarang kita putuskan oleh pemerintah untuk melakukan hanya 1 minggu lagi, ya tidak apa-apa karena memang nggak akan kuat. Sekali lagi saya sampaikan nggak akan kuat. Nah, tapi kita harus lakukan strategi ekstrim ya, dalam intervensi testing tracing ini. Testingnya setidaknya 1 juta, tapi jangan dibayangkan pakai PCR nggak akan sanggup kita. Tapi rapid test antigen dan itulah kenapa misalnya kalau bicara keberhasilan kapasitas testing India ya, rapid test antigen dia udah harga 20-an ribu, 30-an ribu dan itu ditanggung pemerintah gitu. Kemudian juga kalau bicara misalnya China yang bisa sehari testingnya 1 juta di satu kota itu karena apa? Karena menggunakan pooling test PCR tapi pooling test. Jadi satu reagen untuk misalnya ya 30 atau 50 orang. Nah ini strategi-strategi seperti ini yang bisa dan harus kita lakukan, karena kita harus menemukan kasus, karena kalau nggak ketemu ya ibarat melawan musuhnya nggak ditemukan ya bagaimana idealnya kita jumlah testing dan tracing ya yang dilakukan di kala COVID-19 memuncak akibat dari varian Delta ini berapa sih? Ya saat ini dalam konteks saat ini Indonesia setidaknya 1 juta. Setidaknya 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena kita melihat bahwa kalau bicara yang 500.000 ini lebih cocok untuk kondisi yang awal tahun kita ini. Nah sekarang ini kita ini masih dalam tren menuju puncak ya, di akhir Juli, dan karena penyebaran dari kasus ini sudah tinggi terlihat dari tes positivity rate khususnya PCR yang mendekati 50%, bahkan yang secara umum aja gabungan PCR dan rapid test antigen ini aja sudah di 30-an persen. Nah ini menunjukkan bahwa
kita punya PR besar. Kapasitas testing kita harus ditingkatkan. 1 juta pun sebetulnya yang minimal ya, sangat minimal sebetulnya dalam konteks Indonesia. Karena itulah sebetulnya yang akan menyelamatkan kita konsisten untuk berkelanjutan. Strateginya itu ya tinggal 3T, 5M dan vaksinasi. Karena pembatasan ini saya melihat ya saat ini udah berat ya, berat sekali untuk semua pihak, apalagi pemerintah. Tapi Pak Diki, sebenarnya ada waktu yang bisa dikatakan paling ideal tidak sih untuk melakukan ngegas testing lagi begitu ya? Ini kan kemarin ada perayaan Idul Adha dan kemudian kita ketahui masih ada banyak warga yang ini tidak patuh begitu ya terhadap protokol kesehatan. Apalagi juga imbauan sholat di rumah saja mungkin masih ada yang kemudian tidak mengindahkan imbauan ini. Bagaimana Pak Diki? Ya sebetulnya momentumnya ya tidak ada lain ya saat ini gitu. Jadi tidak melihat ke belakang, tidak melihat ke depan saat ini. Gitu. Karena kenapa dibilang saat ini? Karena waktu ini luar biasa sangat menentukan. Dan kalau kita lihat trennya ya saat ini saya harus sampaikan bahwa tren baik kesakitan, kematian semuanya masih meningkat. Dan rata-rata di websitenya Pemda itu angka kematian kita sudah sejak minggu lalu selalu di atas 1000-an sehari. Dan kalau dihitung dengan angka asumsi yang rendah saja, angka reproduksinya misalnya 1,1, tingkat infeksinya di 0,5% itu udah paling rendah ya. Kita nggak hitung lah angka reproduksi delta varian yang tinggi itu 3 minggu lalu sudah ketemu bahwa kita sudah punya 120 ribuan minimal kasus infeksinya. Nah itu artinya PR kita besar banget karena yang kita temukan masih 40, 50, 30 ribu dan apalagi tes ini sekarang menurun. Nah ini bukan hal yang aman, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita sedang menuju puncak. Fasilitas kesehatan kita udah sebetulnya sudah kolaps. Hari ini saja saya masih dapat terima bahwa ada banyak operasi misalnya tidak bisa dilakukan karena oksigen tidak ada ataupun misalnya bahkan Papua sendiri saat ini sudah mengalami lonjakan kasus. Nah, artinya sekali lagi tidak ada jalan kapannya ya saat ini. Saat ini momentum kita untuk penguatan di kapasitas 3T itu yang lebih cost efektif. Baik, Pak Diki Budiman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat sore waktu Australia.